Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kembali lagi bersama kita di malam hari ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah putusnya Tuhan. Sehingga nyata Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, layakkan kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan lewat puji-pujian ini Tuhan, agar di mana nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Everything in me, I sing to you, Lord. With every time I have, I sing for you. For you, I sing to you, Lord. My life and my soul have been redeemed by your grace, oh my King. From the deepest of my heart, I worship you. Oh, I worship you. Name above all names, God of all creation, there is none like you, there is none like you, my Lord. King of all nations, Savior who redeems us, everything you want, let your will be done for me. I sing to you, Lord. With everything in me, I sing to you, Lord. With every time I have, I sing for you. For you, I sing to you, Lord. My life and my soul have been redeemed by your grace, oh my King. From the deepest of my heart, I worship you. Oh, I worship you. Name above all names, God of all creation, there is none like you.
sing to you, my Lord. I sing to you, Lord. I sing to you, my Lord. I sing to you, my Lord. Name above all names, God of all creation. There is none like you. There is none like you, my Lord. King of all nations, Savior who redeems us. Everything you want, let your will be done for me. Everything you want, Lord. Everything you want, let your will be done for me. Everything you want, Lord. Everything you want, let your will be done for me. Kita muji Tuhan, haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bergirang bagi Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan seluruh hidupku. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Sekali lagi, bagi Yesus. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya 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 pun waktuku miliknya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, Tempat berlindung yang teguh. yeah. Haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita menjadi sebuah bejana yang siap untuk dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan kami mau mengiring Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Haleluya.
Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama kita dengarkan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar Tuhan, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau lakukan dalam kehidupan ini. Bahwa di dalam perjalanan kesementaraan kami, Engkau selalu menggenggam tangan kami erat-erat, memampukan kami untuk tetap berjalan di tengah ketidakmampuan kami, untuk melihat di tengah ketidakpastian jalan langkah kami, untuk berharap di tengah putus asanya kami oleh dunia yang sementara ini. Dan biarlah kiranya pada malam ini firman-Mu yang merupakan pelita bagi setiap kaki kami, firman-Mu menguatkan kami, memberikan titik terang bagi perjalanan kami yang sisa, terutama bagi jemaat yang ada di rumah, dilawat oleh firman-Mu, oleh Injil-Mu yang merupakan kabar baik, yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan pengharapan yang melebihi segala-galanya. Terpujilah Engkau Bapa, kekal di atas segala kekal. Berbicaralah Roh Kudus sesuai dengan rencana dan keinginan hati-Mu melalui hamba yang lebih kurang daripada sempurna ini. Dan biarlah setiap tutur kata hamba membawa pesan daripada Engkau semata. Demi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kami sembah. Haleluya. Amin. Shalom keluarga-keluarga yang ada di rumah pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih pada malam hari ini dalam ibadah Raya 2. Keluarga-keluarga GSKI Philadelphia Tanjung Batu Manado masih tetap setia untuk belajar suara kebenaran. Haus akan kebenaran, haus akan Injil yang murni yang diberitakan melalui media live streaming ini. Saudara yang terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah apakah dia berbuah? Kehidupan manusia harus berbuah. Karena setiap manusia dia harus berkembang, manusia harus dapat berubah dari satu fase ke fase berikutnya. Awalnya lahir masih bayi menjadi anak-anak menjadi remaja, remaja pemuda. Dan terus sampai dengan masa tua 70-80 tahun. Bahkan sampai waktu yang tidak dapat kita tentukan. Di mana Tuhan izinkan kita melangkah, kita harus berkembang atau berbuah. Saudara yang terkasih, banyak orang mengatakan bahwa pada saat ini saya sudah terjun di dalam pelayanan, bahkan saya rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, rajin ibadah. Tapi kehidupan kekristenannya tidak berubah.
mengalami stagnan atau mengalami jalan di tempat. Karena kenapa? Karena tidak memahami bahwa kerinduan dari Bapa di surga adalah setiap kita harus berbuah. Maka pada malam hari ini saya ingin bagikan kepada saudara-saudara sekalian dalam Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya bacakan, ini perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara yang terkasih, dalam Matius 13 pembacaan kita mengenai perumpamaan tentang biji sesawi ini, jelas di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kehidupan seseorang harus berkembang dan bertumbuh. Dan hal kerajaan sorga ini diumpamakan seperti biji sesawi. Mari kita lihat biji sesawi ini. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari antara golongan sayur-sayuran. Bahkan sangat kecil sekali. Tapi begitu dia ditanamkan, dia tumbuh, dan apa yang terjadi, dia akan menjadi pohon yang sangat besar. Bahkan pohon itu sangat rindang dan suka dipakai orang untuk berteduh di bawahnya. Dan juga burung-burung banyak bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, kehidupan orang Kristen pada saat mendengarkan tentang firman, tentang suara kebenaran, seharusnya kita semakin bertumbuh iman kita. Dan pada saat iman kita bertumbuh, maka cara berpikir kita pun akan berubah dari cara berpikir yang lama menjadi cara berpikir yang baru. Dan pada saat kita berpikir dengan cara pikir yang baru, maka karakter kita pun akan lebih baik sehari ke sehari. Karena semakin kita memahami Injil murni, kita semakin mempelajari suara kebenaran, maka yang terjadi adalah hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang menjadi bagian dalam kehidupanku. Kristus sudah mengambil alih kehidupan kita, dan yang terjadi adalah kita berjuang di kesementaraan ini untuk semakin lama, semakin hari menjadi sempurna seperti Kristus. Dan itulah tujuan utama rancangan besar dari Allah Bapa, yaitu mengembalikan kita, orang-orang yang telah hilang ini, yang telah hilang dalam dosa, dikembalikan kepada rancangan semula, Imago Dei. Saudara yang terkasih, membaca ini saya merasa sangat unik. Karena kalau kita perhatikan, apakah kita bertumbuh, apakah kita berkembang? Itu yang harus kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Apa sih artinya berkembang? Banyak orang berpikir kalau berkembang itu adalah terlalu banyak makan dan berkembang ke kanan dan ke kiri, bahkan ke muka. Itu terlalu banyak makan dan jadi gode. Tapi sebetulnya kalau kita mau mengerti dan memahami, maka kita akan tahu bahwa pada saat kita semakin lama bertumbuh dalam kebenaran, hidup kita harusnya berubah. Saudara, saya ingin menganalogikan cerita ini dengan satu cerita kisah nyata, di mana ada satu pohon mangga yang ada di depan rumah sahabat saya dulu. Dan kita suka melihat pohon itu bukan ditanam oleh siapapun juga, pohon itu ada di trotoar. Dan dia tidak pernah ditanam oleh siapapun juga, tidak pernah disiram, tidak pernah dirawat, dipupuk, tidak pernah. Orang lewat-lewat di situ pun tidak peduli, bahkan digrafiti pohon tersebut, dirusak. Tapi semakin lama pohon itu tumbuh semakin besar. Pada saat pohon itu tumbuh dan berbuah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang tidak menanam, orang yang tidak merawat, orang yang tidak
ambil bagian dalam proses pemeliharaan pohon tersebut, mulai satu persatu datang dan memetik buahnya. Dan saya pun ikut memetik. Dan bisa dibayangkan pada saat orang berbondong-bondong memetik, buahnya manis sekali. Dan akhirnya pohon itu habis dipetik oleh orang-orang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab. Karena tidak menanam, tidak memelihara, tidak menyiram dan tidak memupuk. Tapi datang hanya mengambil buahnya. Saya kadang-kadang berpikir, kalau seandainya saya jadi pohon itu, saya akan ngambek. Boleh dong, saya punya hak untuk ngambek. Kalian tidak tanam, kalian tidak pupuk saya, kalian tidak merawat saya. Tapi giliran saya berbuah, kalian datang, kalian ambil buahnya, kalian berdekat dengan saya, tapi habis itu kalian pergi. Boleh saya sakit hati, boleh saya memutung, tapi itulah yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan bahwa take and give. Kalau kita memberi sesuatu, kita harus mendapatkan sesuatu. Tapi luar biasanya pohon ini, periode berikutnya dia berbuah, lebat lagi. Dan periode berikutnya dia berbuah, lebat lagi. Dan dia tidak pernah menghentikan buahnya dan tetap berproduksi, tetap berbuah. Dan orang tetap datang menikmati buahnya. Saudara yang terkasih, kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Biji itu yang paling kecil, yang tidak diperhatikan atau diperhitungkan oleh siapapun juga. Tetapi pada saat biji itu ditanam, dia masuk ke dalam tanah dan kena cahaya matahari, hujan, dan dia tumbuh. Dan pada saat dia tumbuh dan dia semakin besar, dan apa yang terjadi? Burung-burung mengambil kesempatan dari biji sesawi tersebut atau pohon sesawi tersebut. Saudara yang terkasih, kalau kita tangkap ini luar biasa sekali. Orang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Pada saat dia datang, ada yang membawa sukacita, ada yang membawa kekesalan, ada yang bikin fastiu. Tapi itulah manusia. Apalagi kalau semakin kita mengenal tentang kebenaran, kita semakin belajar. Yang terjadi adalah kayaknya seakan-akan hidup kita ini dimanfaatkan terus. Tapi lihat, Tuhan bekerja di luar akal pikiran kita. Kita nggak bisa memikirkan cara kerja Tuhan. Yang kita bisa hanya meneladani Dia saja. Bagaimana pohon bisa tumbuh di satu tempat tanpa ada yang menanam atau tanpa ada yang menyirami atau tanpa ada yang memupuknya? Kalau saya lihat bagaimana biji pohon sesawi ini bisa tumbuh di mana-mana. Ada burung-burung. Burung-burung ini makan buahnya. Pada saat mereka makan buahnya, dibawalah terbang ke sana, dibawalah terbang ke sini, jatuh di tanah, tidak lama kemudian tumbuh lagi. Begitu juga dengan bunga. Bunga hal yang sama. Bunga dari sini dia hisap sarinya dan dia pindah ke sana. Terjadilah perkawinan, maka tumbuh bunga lagi. Mungkin hidup kita pada saat sekarang ini sepertinya tidak beruntung. Mungkin hidup kita sepertinya sedang dalam keadaan yang tidak diperhitungkan. Tapi saya mau katakan satu hal. Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Tuhan pakai kita di tengah ketidakmampuan kita. Hanya satu tujuannya. Agar Injil kebenaran bisa disampaikan kepada orang itu. Bukan hanya dari kata-kata, tapi dari tindakan kita. Dan orang itu meneladani. Begitu orang itu pergi, kita tidak pernah tahu apakah dia akan tetap menjalani panggilannya atau dia akan hilang. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mau berbuat baik, berbuat baiklah. Berbuat baiklah, tuntas, jangan tanggung-tanggung. Kalau engkau tanggung-tanggung, kau perhitungan, engkau bukan berbuat baik. Engkau hanya mau dilihat seperti yang kau baik. Belajar dari apa yang dikatakan, kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Orang datang dan pergi, burung datang dan pergi. Mereka mengambil sarinya, tapi apa yang terjadi? Tanpa disadari, apa yang mereka dapatkan itu, mereka bawa ke satu tempat. Tiba-tiba di sana tumbuh pohon sesawi yang baru. Dan begitu pula dengan Injil. Kita berpikir kadang-kadang, mungkin Tuhan sedang pakai orang yang ada di sekitar kita. Tuhan sedang pakai mereka untuk menyampaikan kabar baik ini.
ke lingkungan mereka. Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Mungkin saudara sedang dimanfaatkan oleh mereka, tapi apa yang saudara lakukan, apa yang saudara berikan itu sebetulnya itu suatu hal yang sangat berharga walaupun mereka tidak merasakan. Begitu mereka pergi ke satu tempat, mereka tiba-tiba teringat, saya pernah belajar ini dan mereka lakukan itu. Mungkin saja itu cara Tuhan untuk memperluas kerajaannya melalui pribadi lepas pribadi kita, saudara dan saya pada malam hari ini yang mendengarkan suara kebenaran ini. Saudara-saudara, apakah kita berbuah? Mungkin tadi pagi kalau kita lihat berbuah ini banyak hal. Oh, kita berbuah, maka kita akan bicara tentang buah roh. Galatia 5. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah-buah roh. Ini harus muncul dari dalam diri kita. Ya, kita punya kasih, kita ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Ini yang harus kita kejar. Ini mengejar karakter Kristus. Saudara yang terkasih, tidak gampang memang untuk menjadi surat yang terbuka dimanapun kita berada. Tapi dari apa yang kita lakukan di keseharian, setiap kali kita lakukan, Tuhan pasti akan memampukan melalui Roh Kudus-Nya. Saudara, saya akan tutup. Jadi jangan kita puas dengan liturgi, jangan kita puas dengan penampilan. Toh dulu jemaat mula-mula itu nggak ada yang namanya praise and worship hebat, baju seragam hebat, tidak. Tapi mereka cuma satu, mereka punya adalah semangat api Roh Kudus yang ada dalam diri mereka. Dan bagaimana kekristenan pada saat itu berdampak. Karena mereka melakukan firman. Dan melakukan firman, bahkan sampai nyawa mereka harus mereka lepaskan. Kalau cukup dikenal sebagai seorang yang beragama, atau orang mengenal kita sebagai orang yang, oh dia rajin pelayanan, dia hamba Tuhan, dia pendeta, oh dia banyak bantu, oh dia banyak memberkati. Tapi kita masih perhitungan dengan Tuhan. Saya mau katakan satu hal. Seorang anak muda kaya datang kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia bilang gini, semua sudah saya lakukan. Tuhan Yesus bilang, betul kamu sudah lakukan semua. Sekarang jual hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Perhatikan kalimat ini. Jual hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin. Semua sudah dilakukan. Semua sudah dilakukan. Segenap hidup sudah dilakukan. Tapi pada saat sampai ke materi, segenap harta ini menjadi pertimbangan bagi setiap manusia di zaman yang ada saat ini. Nggak gampang saudara, karena apa? Karena kita diperhadapkan dengan kebutuhan, pengakuan diri, dan egosentris manusia. Tapi kalau kita memahami suara kebenaran, maka kita tahu bahwa apa yang kita miliki bukanlah milik kita lagi. Itu semua milik Bapa yang kekal di surga yang dititipkan hanya kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi pohon sesawi yang diambil oleh burung-burung. Sehingga burung-burung ini mengalami kebaikan Tuhan. Dan pada saat mereka pergi, benih itu dilemparkan ke tanah-tanah yang lain. Dan apa yang terjadi? Kerajaan Allah diperluas bukan oleh usaha manusia, tapi oleh karya kuasa Tuhan yang luar biasa, yang melebihi akal pikiran kita. Sehingga hidup kita pada saatnya nanti kita berhadapan muka dengan muka. Dan Tuhan berkata, engkau Ginosku, engkau menyenangkan hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama menjadi pohon sesawi. Walaupun kita kecil, seberapapun kita. Tapi kalau kita mau belajar,
kita mau menghancurkan ego kita, mau selesai dengan diri sendiri, maka kita akan menjadi pohon sawi yang besar. Entah bagaimana karya Tuhan, tapi Tuhan punya rencana agar sampai dengan nafas kita selesai, kita tidak egosentris, tapi kita tetap memikirkan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Mereka pun butuh kabar baik. Sola Gracia. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, ampunilah kami Tuhan. Jikalau kami mungkin kurang memahami fungsi kehidupan ini. Bahkan kami seringkali merasa kami sudah cukup melakukan kebaikan. Seperti seorang anak muda yang kaya, dia sudah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Tapi satu hal, dia belum bisa berbuah karena dia masih memikirkan harta bendanya. Bagaimana dengan kekayaan saya? Saat ini Bapa, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat berubah cara berpikir kami. Sehingga kami mengerti bahwa orang-orang yang ada di sekitar kami, itu pun adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kami juga mengerti bahwa pada saat kami semakin besar dalam kebenaran, semakin memahami kebenaran, banyak orang akan datang, mungkin memanfaatkan, mungkin mengambil keuntungan dari kami. Tapi semua itu dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, melalui itu mereka pun akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana. Dan mereka pun akan berbuah dan semakin berbuah. Dan kami pun memahami bahwa di dalam Tuhan setiap kami ada melekat dengan Tuhan. Kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan dan bahan penguasaan diri. Tuhan akan mampukan kami untuk jadi kitab yang terbuka, teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, biarlah suara kebenaran ini menguatkan kami semua di tengah pandemik yang masih belum selesai ini. Dan biarlah malam hari ini kasih Tuhan menyertai kami sekalian. Mari saudara sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada surga. Terpujilah kekal di atas segala kekal, Khalik langit dan bumi yang telah memberitakan firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Dan biarlah kiranya setiap benih yang ditempatkan tidak akan sia-sia, melainkan itu akan berhasil dan berbuah. Sehingga orang-orang bertumbuh dalam iman yang benar, dalam kebenaran yang benar, dalam Injil yang murni. Kasih karunia Allah Bapa, sukacita, cinta kasih dari Yesus Kristus, tuntunan bimbingan dari Roh Kudus senantiasa menyertai sekalian saudara, sekeluarga dimanapun Anda berada. Dari sekarang sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus menyertai. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Demikianlah ibadah kita malam hari ini telah selesai. Saya yakin dan percaya saya dan saudara diberkati. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Sola Gracia. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat